Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang 2 minggu yang lalu. Kita sudah sampai kepada bab najis. Malam ini kita sampaikan tentang cara menghilangkan najis. Yang pertama, tatahirul badan wasaub, menghilangkan atau mensucikan badan dan pakaian. Asaubu wal badanu, pakaian dan badan, idza asobathuma, jika mengenai keduanya itu najasatun, yaitu najis, yajibu ghusluhuma bil ma'i, maka wajib membasuh, wajib mencuci keduanya dengan air. Jadi kalau badan kita terkena najis, maka wajib untuk dicuci, dihilangkan, dibasuh dengan cara mengguyurkan air kalau sifatnya najis itu berupa cairan. Kalau najisnya itu berupa berupa benda padat, maka sampai harus hilang. Hatta tazul anhuma ingkanat mar'iyatan, sampai hilang. Jadi sampai hilang jika dia itu terlihat kadami, seperti darah. Jadi kalau kena darah, maka darah itu kan berwarna, maka diupayakan ketika mencuci baik di badan kita atau di pakaian kita, maka hendaknya darah itu sampai hilang. Fa'in baqiya ba'dal ghusli, tapi jika tersisa sesudah dicuci, seperti saya sendiri mengalami dulu kefayeh itu terkena darah karena terlambat mencucinya. Ternyata setelah dicuci itu tidak bisa hilang bekasnya, tapi sudah dicuci, fahuwa ma'fuun anhu, maka yang seperti itu dimaafkan. Yang penting sudah mencuci. Tapi kalau sifatnya seperti misalnya di situ itu kena telek, tai kucing, maka ya harus dihilangkan tai kucing itu sampai tidak terlihat. Ya, karena sebenarnya dia bisa dihilangkan, kecuali zat-zat yang hanya bekas, ya, yang hanya bekas, kemudian baunya sudah tidak, hanya memang warnanya itu sudah tidak bisa hilang, maka dimaafkan yang seperti itu. Fa'il lam takun mar'iyatan, tapi jika yang najisnya itu tidak terlihat kal bauli, seperti kena air kencing, fa'innahu yuktafa bi ghuslihi, maka cukup dengan mencucinya walau marotan wahidatan, walaupun hanya sekali. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebenarnya nanti kalau ya itu rata-rata udah punya anak, ya, sudah besar-besar atau nanti punya cucu, kalau mencuci najis, misalnya popok itu kan terkena air kencing, maka hendaknya air pertama itu adalah air yang mengalir. Biasanya TKW yang pernah ke Arab itu sudah tahu kalau di sana nyuci model dulu tradisional. Jadi ada popok, masukkan ember, kemudian dimasukkan air, kemudian hanya dikucek di situ, sehingga najisnya itu ya hanya berkutat di situ, sehingga tidak menghilangkan. Kalau di Arab, ya sebenarnya di ini aturan itu pakai air mengalir, kocori sampai intinya itu sudah membasuh. Kalau sudah mencuci, kalau sudah walaupun sekali sudah. Berikutnya itu mencuci yang sifatnya untuk lemak, kotoran dan sebagainya. Tapi yang penting pertama itu najisnya kita hilangkan dulu. Seperti itu tadi, yang seperti yang air kencing. Tapi kalau misalnya popoknya itu terkena kan berarti wujudnya padat atau berwarna, maka dicuci dulu sehingga benda padatnya itu dihilangkan. Jadi najis padatnya itu sampai hilang.
Kecuali kalau hanya kena pipis, kalau pipis cukup dikocori dengan air itu cukup. Atau bahkan untuk bayi yang belum minum apapun, belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI, maka ketika terkena, kita misalnya mangku anak kecil, ya, anak kecil, bayi itu belum minum apa-apa kecuali hanya air susu ibu, ASI saja, dilalah kencing pipis di situ, maka tidak harus dibasuh, tidak harus dicuci, tapi boleh hanya sekedar kita ambil air kemudian dipercikkan. Itu khusus untuk air kencing bayi yang hanya mengkonsumsi ASI. Kalau sudah kecampuran yang lain, campuran susu misalnya susu formula, pokoknya kecampuran peyek, sudah itu sudah bayi tua itu tadi. Jadi harus dicuci dengan air yang mengalir. Wa idza asobat, dan jika mengenai an-najasatu yaitu najis zaila thaubil mar'ati, yang mengenai pada ujung pakaian wanita. Karena kita kan aurat laki-laki dengan wanita itu kan beda. Kalau laki-laki itu antara bawah lutut sedikit sampai ke menutup pusar. Sehingga kita ini kalau secara fikih ya, sebenarnya secara fikih itu sholat melegendong itu ya sah saja. Hanya memang kepatutan, sopan santun baru tahap itu. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi yang kekurangan, ya, paceklik atau mungkin sedang bencana sehingga tidak ada pakaian, yuspomon sing dipokoknya nutupi antara pusar sampai lutut, itu sudah sah. Jadi tidak apa-apa kalau kita bicara tentang hukum. Sementara wanita itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga kaki itu sebenarnya aurat. Kaki ini aurat. Sehingga kaki itu sebenarnya tidak boleh terlihat oleh orang-orang ajnabiyah. Jadi orang-orang yang masuk kategori asing. Itu tidak boleh, yang bukan mahram. Itu termasuk yang harus ditutup. Sehingga pakaian wanita itu kecenderungannya itu menutup kaki, itu kan berarti sampai menjulur ke tanah. Nah, ketika menjulur ke tanah, resiko atau potensi terkena najis itu lebih besar. Sehingga kadang-kadang wanita itu merasa repot. Wong iki kena najis ndak ngumbah. Padahal ternyata ketika ada najis yang mengenai ujung pakaian wanita, maka tadhiruhul ardu, maka bumi itu mensucikan. Bumi itu mensucikan. Ini diambil dari riwayat hadis bahwa anna imro'atan, ada seorang wanita qalat li Ummi Salamah, yang bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, inni utilu daili, saya memanjangkan ujung pakaian saya, wa amsi fil makanil qadari, dan aku berjalan pada tempat-tempat yang ada najisnya. Faqalat laha, maka kemudian berkata kepadanya, qala Rasulullah pernah bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu, mensucikannya itu dengan apa yang mengenai sesudahnya. Nah, ini untuk kita untuk istri-istri kita, anak-anak kita perempuan atau saudara-saudara muslimah kita, kalau ada yang belum tahu bisa kita kasih tahu. Jadi ini ono wah repot mah, Pak najis terus. Ternyata misalnya begini, memakai pakaian panjang yang sampai nyaruk lemah, terus kemudian pas nyaruk lemah di situ kena najis. Najisnya najis khusus, yang najis najis basah. Jadi najis misalnya kena ada air kencing dan sebagainya, itu kan kena najis, ada najisnya. Nah kemudian ketika dipakai berjalan terus,
mengenai tanah berikutnya itu sudah masuk kategori mensucikan najis. Nah, di kita itu kan kadang-kadang saking khawatirnya itu kan itu tadi, wah nek nganggo klombro-klombro iki kok ndak nih ndak nih kena najis. Kalau laki-laki memang beda ya, justru kalau laki-laki itu seyogyanya pakaiannya tidak sampai menutup mata kaki. Artinya ya di atasnya tidak ada masalah, ini khusus untuk wanita. Kemudian tathhirul ardi, membersihkan, mensucikan tanah. Idza asabatha najasatun, jika mengenai najis padanya, maka bisa bil ma'i 'alaiha. Cukup dengan mengguyurkan air padanya. Ada anak kecil pipis ning lemah di tanah. Nah, tanah itu berarti najis. Tanah itu najis. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya dengan cukup kita ambil air kemudian diguyur dengan air. Sehingga tanah itu walaupun masih basah, tanah itu sudah menjadi kering. Sehingga kalau air hujan itu, kita misalnya berjalan dari rumah sampai ke masjid, itu kena air hujan yang mengenai tanah, kita menganggap kotor. Misalnya, ini mau ono najis sih. Ono yo ning kene iki berarti banyu udane iki najis. Padahal sebenarnya air hujan itulah yang membersihkan najis itu. Bukan kok air hujan itu menjadi najis. Sehingga menjadikan ketika kita berjalan di hujan itu enggak apa-apa. Tidak menjadikan kaki kita itu kena najis. Jadi tidak ada masalah yang seperti itu. Cuman kalau bicara kotor beda. Nek bicara kotor, status hukumnya ya seperti ketika kaki kita penuh dengan lumpur. Kena lumpur itu kan nggak najis, nggak apa-apa. Cuman kotor sehingga mestinya ya dibersihkan. Jadi membersihkannya statusnya itu membersihkan kotoran, bukan membersihkan najis. Lihaditsin Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, dalilnya ini, qoma Arabi, ada seorang badui itu berdiri, fabala fil masjid, terus nguyuh ning masjid. Badui itu istilah untuk orang-orang yang kalau di Arab itu tidak seperti misalnya di kita ini kan masyarakat begini. Kalau di sana itu ada orang-orang yang tinggal menyendiri, jarang bergaul dengan orang lain, tinggalnya di pegunungan, di gurun pasir. Jadi jarang bertemu dengan masyarakat. Itu orang Badui. Kalau istilahnya orang Arabi. Nah, dia itu datang, di situ ada para sahabat, ada Rasulullah, mlebu masjid itu malah nguyuh. Coba kalau itu terjadi di kita gimana? Kira-kira langsung dicekel, bisa dipentungi ini. Dan itu hampir terjadi. Faqama ilaihin nas, maka orang-orang kemudian berdiri liyaqau bihi, untuk menangkap orang Badui itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi berkata, "Ta'uhu, wis tinggal ben-ben nengke wae," gitu loh bahasanya. Rasah dianu, karena Rasulullah tahu ini orang Badui ora pahami. Jadi ketika kita menemui orang yang memang berbuat karena ketidaktahuan, itu ya kita jangan terlalu urung-urung langsung emosi, cekel antemi. Itu jangan seperti itu. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah, padahal sing diuyui masjid. Tapi kan dia tidak punya niatan untuk melecehkan. Itu kasusnya karena dia tidak tahu. Pelajarannya sampai di situ gitu. Wa ariku ala baulihi sajlan min ma'in. Guyurlah bekas air kencingnya itu dengan seember air. Nah, ini maka kemudian ini menjadi satu hukum ketika tanah itu kena air
kencing atau najis, maka menghilangkannya cukup diguyur dengan air, itu sudah menghilangkan najis. Nek kok le pipis karena zaman Rasulullah masjidnya tidak seperti masjid kita, wis keramik. Di zaman Rasulullah ya ini kur pasir, maka nggak heran ada hukum sampai meludah barang, meludah ke kiri ke bawah, orang meludah ngiwo. Sehingga di Arab itu ada sholat sangu cepuk itu, jadi itu di kebiasaan syaratan kok itu pas sholat ya itu masih bisa. Bahkan kalau kita misalnya sholat kita kok merasa tidak khusyuk, itu bisa jadi kita sedang digoda oleh setan, maka cara menghilangkannya adalah dengan meludah ke sebelah kiri, ke bawah. Tapi orang meludah utuh, orang jur kudu metu riyain jangan. Itu simbolis, ya, artinya simbolis bahwa kita nyebul lah. Itu di sisi kiri diarahkan ke bawah untuk simbolisnya itu betul-betul berefek loh pada ini, karena itu tuntunan. Sama seperti ketika kita pulang ke rumah dari bepergian lama, misalnya 2-3 hari atau bahkan seminggu, tempat tidur kita itu kan tidak dipakai. Ketika kita pulang sampai rumah, itu hendaknya tempat tidur kita itu ditebahi sik. Karena bisa jadi tempat tidur kita itu dipakai oleh jin. Jadi memang itu masuk setan di ngene iso kan setan ki tembus apa? Tembus benda. Itu yang salah kaprah Pak sebenarnya. Setan ya. Nah, setan itu kan kata sifat. Jin itu sebenarnya tidak tembusan. Jadi misalnya iso nembus tembok itu sebenarnya salah. Itu salah kaprah sebenarnya. Itu hanya kalau misalnya ya ada orang diganggu oleh jin, kemudian dia lihat jin itu menembus tembok. Itu sebenarnya dia tidak nembus tembok, tapi hanya membalikkan pandangan orang yang melihat. Sihir itu begitu. Seperti kisah Musa. Nabi Musa itu ketika tukang sihirnya Fir'aun itu melepaskan tali temali menjadi ular kecil-kecil, itu sebenarnya talinya itu tidak berubah jadi ular. Tetapi orang-orang yang melihat itu oleh jin itu bahasanya dibalik, ya, ditipu sehingga dia melihat tali itu seperti ular. Jadi bukan tali yang berubah menjadi ular. Lah Nabi Musa itu mukjizat. Tongkatnya dilemparkan itu betul-betul berubah menjadi ular. Buktinya apa? Buktinya ular Nabi Musa itu memakan ular tali-tali sebenarnya. Memakan tali-tali. Sehingga tukang sihirnya Fir'aun itu tahu, wah ini mukjizat betul. Kalau sama-sama sihir paling ya kur-kur hadap-hadapan, nggak ada yang saling melawan, paling ya hanya seperti jadi nggak bisa sampai makan, tapi ternyata memakan tali itu. Sehingga banyak tukang sihirnya, di antara tukang sihir itu ada yang beriman kepada Musa karena kejadian itu yang dibalik itu matanya. Ini salah kaprah sehingga sebenarnya kalau kita takut kepada jin pada setan, itu sebenarnya salah kaprah, dan kita sebenarnya nggak boleh takut kepada mereka, itu nggak boleh, karena fitrahnya kita itu menang, terhadap mereka. Sampun paham nggih bedane jin, iblis, setan ya. Jadi kalau jin itu satu makhluk, suatu jenis makhluk. Jadi misalnya ada ifrit, namanya ifrit itu makhluk golongan jin. Irfan itu makhluk namanya Mas Irfan dari golongan manusia. Kalau ini golongan iblis. Nah iblis itu satu saja, satu makhluk, iblis namanya. Dan iblis itu sebenarnya bukan nama asli.
Itu nama julukan. Iblis itu artinya jauh. Jauh dari rahmat Allah. Itu iblis. Sebelumnya iblis itu hamba yang betul-betul taat luar biasa kepada Allah. Taat luar biasa. Ibadahnya sudah ribuan tahun. Sholatnya itu sudah ribuan tahun. Nah, dia itu kan kejegongnya karena sifat sombong. Ketika diciptakan Adam, diperintahkan untuk sujud. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu ila iblis. Ketika diperintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud ila iblis kecuali iblis. Aba wastakbaru. Dia enggan dan dia itu takabur. Sehingga karena ketakaburannya tidak mau bersujud kepada Adam, kemudian dia terusir. Padahal nek kon salat gelem loh. Iblis itu disuruh sholat gelem. Jadi ono wong kok dikon salat ngeyel, iki jane nek roh iblis isih meso. Iblis itu salatnya ribuan tahun loh, ribuan tahun. Dan penghulunya para malaikat. Ini juga pelajaran bagi kita. Kita jangan berbangga dengan amalan kita. Kita pun selalu berlindung kepada Allah untuk dijauhkan dari goda setan dan selalu ditunjukkan kepada jalan yang benar terus. Makanya diresapi kalimat ihdinas siratal mustaqim itu terus. Jangan sampai kita di tengah jalan meleset. Banyak kisah-kisah orang-orang yang awalnya alim di Indonesia itu jebolan pondok pesantren. Kalau persa Saifuddin Ibrahim gitu, Saifuddin Ibrahim itu alumni pondok pesantren Solo. Niku kakak kelas Pak pengasuh Asifah. Tapi memang sejak dulu dia memang kecenderungannya senengi perlente itu. Senengannya itu tampilannya perlente. Jadi gaya. Sehingga ketika tergoda oleh harta, ya dia iso akhirnya kan murtad ya. Tapi ya sekarang neng Amerika katanya gelandang, rawani mulai dilapor gitu, ditangkap. Ya, jadi padahal dia jebolan pondok pesantren dan pinter, dia itu pinter sebenarnya. Tapi pinter akal itu tidak menjamin kalau sesat ya sesat akhirnya. Walaupun orang misalnya kelihatan bodoh tapi kami mendapat hidayah, maka insya Allah dia aman. Maka kita selalu berupaya untuk mohon kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, kembali ke masalah jin tadi. Jadi jin itu makhluk ya, jenis makhluk. Kalau iblis itu satu makhluk saja. Kalau setan apa? Kalau setan itu makhluk yang mengajak kepada maksiat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu sayatinal insi wal jinni. Setan-setan manusia dan setan-setan jin. Sehingga setan itu bisa berwujud jin, bisa berwujud manusia. Sehingga setan itu adalah kata sifat sebenarnya. Siapapun yang mengajak kepada kemaksiatan maka dia masuk kategori setan, baik dia wujud jin maupun wujud manusia. Misalnya kita ada orang ngepit atau diawi, "Lek, mandek lek ngopo kene, benepi." Iki akeh wong telu. Pamane nggo duit lho maksudnya, bukan permainan piano ya, bukan main biasa, tapi memang judi. Nah, itu yang seperti itu berarti dia setan. Dari golongan manusia. Nah, jin itu ini yang salah kaprah itu tadi. Kadang-kadang kita menganggap jin itu sektine mondroguno tenanan. Sebenarnya mereka itu lemah di hadapan manusia-manusia yang kuat imannya. Kita itu lewat di jane iki wujude. Ya, wujude iki medeni nek ngetok iki. Dan medeni itu jane ya persepsine kita. Misalnya ya, kita lihat jenengan, ini kan kita masih hidup ini ya, kita masih hidup seperti ini kan, kita kan nggak medeni toh, tapi coba jenengan ganti baju, pocongan, wis medeni seperti itu, menurut persepsi kita. Sehingga ketika kita itu lihat pocongan,
itu koyo-koyo wis kita itu wis dalam hati wis ora enak rasanya. Itu wedi karena persepsi kita. Padahal nek dinalar kan pocongan itu pamane lho, kita diwedeni pocongan umpamane lho. Jak gelut iku kudune menang awake dhewe waduh iso ngantili pocongane dibondo. Ora iso ngantem ya. Katakanlah kita karo meloyang melayu menggak-menggak ngono kok dheweke kok jundel-jundel di sana. Jadi kan sebenarnya terus suster ngesot ya wedi. Oh ngisane kok ngesot, apa dhewe iso melayu. Ya wedi. Kita itu kan kadang-kadang dan sebenarnya memang betul. Kisah-kisah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim balang. Kemudian Umar bin Khattab mencekik. Jadi tekak tenan. Jadi kalau jenengan misalnya diwedeni, misalnya ya ada jin yang mengganggu, kemudian dipuarani cekik, cekel gitu saja. Ketika dia berlaku hukum seperti manusia. Jadi memang bisa dipegang. Riwayat hadis banyak sekali menerangkan tentang itu. Nabi Ibrahim, Umar bin Khattab, bahkan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah memegang di Baitul Mal. Berkali 3 hari dilaporkan kepada Rasulullah. Jadi betul-betul ditangkap karena nyolong di Baitul Mal. Pegang betul gitu. Dan dia dari golongan jin. Masalahnya nek wis wedi bentuke begitu weruh arep bengok-bengok wae ra iso karena takutnya saja. Makanya kita kan kalau mau masuk rumah itu seyogianya kan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Masuk ya salam, assalamualaikum warahmatullah. Kalau di rumah nggak ada siapa-siapa ya assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Insya Allah dengan begitu jin itu nggak bisa masuk. Kalau kita nggak baca doa ya melu masuk. Makan nggak baca doa ya ikut makan. Maka doa. Mau masuk kamar mandi kita nggak doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu maka tabir mereka tidak bisa masuk ke kamar mandi. Nek nggak doa mereka masuk. Melu drusul mlebu akhirnya melihat ya ora kur ngincen ngancani mlebu ya gitu. Mau berhubungan suami istri ya ndonga. Ampun jos ujus. Pun apa dongane? Lali. Doanya itu Allahumma barik lana. Allah. Gitu doanya Pak Bianto apik. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma razaqtana. Intinya ya Allah saya mohon dijauhkan dari setan dan jauhkanlah apa yang Engkau rezekikan dari setan. Maka ketika dikaruniai anak, maka insya Allah anaknya anak yang soleh. Randungo ya sembuh sesuk. Dadine kaya ngopo. Yang kedua, tentang membersihkan bumi, tanah itu dengan cara menunggu keringnya. Jadi kalau sudah kering, lupa tadi, wah mau nyartak kudu mah lali ubek, bahasan ditiluki ternyata wis garing. Maka keringnya tanah itu sudah mensucikan. Untuk tanah nih. Jadi tapi beda dengan yang pakaian. Kalau pakaian ambak-ambak kering ya tetap mau setok kuyuan ya tetap harus dicuci. Tapi kalau tanah itu dengan keringnya itu sudah mensucikan. Tadahirul samni wa nahwi. Membersihkan mentega dan sejenisnya. Benda-benda yang padat tapi melenyek. Padat tapi melenyek. Nah, ini ada hadis su'ila an fa'rotin. Nabi pernah ditanya tentang bangkai tikus sakotot fi samnin yang jatuh di mentega. Maka Rasulullah memerintahkan ulkuha, ambillah ya, buanglah bangkai tikus itu wama haulaha dan yang ada di sekitarnya. Sing mata di sekitar kena itu dicuwok. Kemudian dibuang. Fatruhuhu
ya, dicuwok kemudian dibuang, wakulu samnakum, makanlah menteganya. Artinya yang tadi kena sak bahkon trempo ana kono batang tikus kan najis. Batang tikusnya dicupuk, sing ngenani di sekitarnya dicuwok, dibuang, yang lain tetap tidak terkena najis. Kemudian membersihkan kulit bangkai. Kemarin sudah kita singgung ya ini. Kulit bangkai ayyumaya bintu biwa faqat tahura. Setiap kulit yang disamak maka menjadi suci. Jadi kalau misalnya ada sapi mati bukan disembelih secara syar'i sehingga dia statusnya bangkai, kan haram. Tapi haramnya itu untuk dimakan. Nah, kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya kalau mati boleh dikeleti, itu boleh. Engkau dagingnya dikubur, kulitnya diresiki, disama itu dihilangkan dagingnya. Jadi betul-betul kandungannya itu hanya berupa kandungan kulit, kemudian dikeringkan, maka itu namanya disamak. Kalau sudah seperti itu, maka kulit itu menjadi suci, bisa dimanfaatkan untuk membuat perlengkapan pribadi, bisa untuk sepatu, ikat pinggang, silahkan seperti itu, tidak apa-apa. Kemudian membersihkan mar'ati wa nahwiha, benda-benda yang mengkilat-mengkilat, lading, cermin dan sebagainya, maka caranya adalah dengan dilap, ya, dengan dilap air. Kemudian membersihkan sandal. Kalau sandal kita mengenai najis, yang najisnya basah, cairan maksudnya, cairan basah, maka bisa dengan cara seperti tadi ujung pakaian perempuan, cukup dikesot-kesotke neng lemah, itu sudah suci. Tapi kalau najisnya berupa benda padat, ya harus dihilangkan benda padatnya. Sepatune ono radiale midak tai kucing, berarti kan berada di sela-sela itu, maka di sela-sela itu juga harus dibersihkan. Kalau bendanya najisnya najis padat. Itu tata cara menghilangkan najis. Catatan, kalau ada sesuatu yang jatuh mengenai kita dan kita tidak tahu itu najis atau enggak, kita enggak perlu golek informasi. Anggap saja itu suci. Perasaan ndak kulit, waduh mak kerotok opo ya iki? Diambuki jane ya ora mampu, rasa terus golek wong iki opo ya, iki opo ya, ndak usah. Komen anggap saja itu suci, anggap saja itu air. Ya. Jadi asumsi itu penting. Sama seperti ketika jenengan ragu-ragu dengan keadaan apa wudhu atau belum, apakah batal atau urung, maka gunakan rumus durung. Pertanyaannya apa, pokoknya jawab durung. Kalau ragu-ragu ya, misalnya begini, aku mau batal urung ya, jawablah durung. Berarti ragu-ragu. Bar maghrib tak melu tadarus maca terus aku mau batal urung yo. Nah, nek ragu-ragu begitu, maka rumusnya durung. Jawabnya durung, Pak. Sama pertanyaannya, aku mau wudurung yo. Dijawab durung. Komen jawabnya itu belum. Wudu apa urung yo? Belum. Batal atau belum ya? Belum. Rumusnya begitu. Kalau kita menemukan keraguan-raguan. Kemudian kalau pakaian terkena najis dan kita lupa bagian mana yang tadi kena najis, maka harus dicuci seluruhnya. Kita nggak tahu. Kalau misalnya kita tahu yang kena najis cetok, sing kena telek cecak ur lengan gini, ya yang harus dicuci sebenarnya hanya cukup sini saja. Tidak harus semuanya. Tapi nek tadi kok mau ki sing kena nggon ngendi yo? Kena pipis sing kena ngendi? Ah, kita nggak tahu, maka wajib mencuci seluruh
pakaian yang tadi terkena najis itu. Kemudian kalau kita sholat, kita tidak tahu kena najis. Begitu selesai sholat, ternyata badan kita ada najisnya, baru tahu. Maka sholatnya tetap sah, tidak usah mengulangi. Kalau ngerti setelah selesai. Batas selesainya mana? Batas selesai sholat itu adalah salam. Salam itu sampai mana? Sampai mim. Assalamualaikum. Jadi kalau assalamualaikum, nah itu sudah selesai. Yang ini sunnah. Jadi misalnya jenengan assalamualaikum terus ngene iki meneng wae ra ngiwa, itu enggak apa-apa. Jenengan sesuk Ahad Kliwon. Nek ngenten-ngenteni sing ngene Mas Agus ra anu, diteni subuh ora salam kepindho. Gini. Dan kadang assalamualaikum warahmatullahi terus meneng. Dinteni ulah jeble wis. Karena memang yang wajib itu yang kanan, itu pun sampai kumnya. Jadi kalau ini assalamualaikum itu selesai, warahmatullahi tambahan. Nah batas ini ketika kita assalamualaikum warahmatullahi wala jeble ning kene nyelemok, kita tapi sudah selesai itu. Maka sholat kita itu tidak perlu diulang. Sholat kita tetap sah, kecuali yang ngerti masih dalam posisi sholat sedakep ini mak telemok ngelirik, batal sholatnya karena syarat sucinya sudah terhalang. Maka kita harus menghilangkan najis. Terkena najis tidak membatalkan wudhu, catatannya itu. Jadi kalau kita batal metu dilangi wae, ini dilangi sudah balik mlebu sholat lagi. Tidak harus wudhu. Iya dikasih air nyuci kok. Ya. Ingat mencuci itu harus dengan air dan mengalir. Ya. Jadi kalau seandainya dikocori ini dihilangkan, kalau sudah peres masuk sudah tidak apa-apa. Tidak harus dengan sabun yang seperti itu. Sabun itu kan kebersihan saja sekarang gitu. Gitu catatannya untuk menghilangkan najis. Allah minggu depan kita aturke qadaul hajah. Adab buang air. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.